Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan kami dari kelompok pengajar praktik Anak Agung Kompiang Rusmini kelas 943, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali akan memaparkan hasil diskusi kami terkait forum diskusi eksplorasi konsep modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan dua orang hebat yang mendampingi kami selama menyelesaikan tugas-tugas pada LMS Pendidikan Guru Penggerak ini. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Anak Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktik. Adapun anggota kelompok dari pengajar praktik Anak Agung Kompiang Rusmini ada Ibu Niwayan Supartini dari SD Negeri Kesiut, Ibu Niputu Ratna Dewitara dari SD Negeri 2 Dejan Pekan, saya sendiri Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Negeri Cepaka, Gusti Ayu Putu Diani dari SD Negeri 1 Denbantas, dan Ibu Niloh Desri Adiwintari dari SMP Negeri 5 Kediri. Satu kutipan yang kami ambil dari forum diskusi ini yaitu dari kutipan Ki Hajar Dewantara. Di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari forum diskusi ini yaitu melalui diskusi secara asinkron, calon guru penggerak dapat menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam sebuah contoh program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di sekolah. Adapun jenis program atau kegiatan yang kita ambil pada forum diskusi ini yaitu kegiatan senam pagi di sekolah atau SEPADISI. Apakah program atau kegiatan tersebut termasuk dalam intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Program senam pagi di sekolah ini atau SEPADISI ini merupakan program kokurikuler yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan serta kebugaran murid. Selain itu juga sebagai kesiapan belajar murid menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, karakteristik lingkungan yang dikembangkan oleh guru atau sekolah di dalam program atau kegiatan tersebut adalah yang pertama, lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, lingkungan yang bisa menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar mandiri. Yang ketiga, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri dan sesama. Yang keempat, sejauh mana aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipromosikan atau didorong dalam kegiatan atau program tersebut. Yang pertama, suara. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menyuarakan ide-idenya terkait senam pagi, apa yang akan ditampilkan di pagi hari bersama kelompoknya yang maju di depan memimpin senam. Yang kedua adalah pilihan, memberikan kesempatan murid bersama kelompoknya untuk memilih senam pagi yang disukainya yang akan ditampilkan di depan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, kepemilikan, memberikan kesempatan kepada murid bersama kelompoknya untuk berkolaborasi menghafalkan senam pagi yang dipilih dengan latihan secara mandiri. Untuk refleksi yang pertama, apa yang telah Ibu Bapak pahami tentang konsep kepemimpinan murid atau student agency? Student agency atau kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menentukan agensi dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka belajar,
maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Tugas kita sebagai guru hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, dan bagaimana mereka melaksanakan niat mereka dengan baik, serta dapat merefleksikannya. Refleksi yang kedua, bagaimana ibu, bapak dapat mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid di kelas ibu bapak. Jadi untuk suara, yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi dan berkreasi serta membuat keputusan dengan guru seputar apa dan bagaimana mereka belajar, pembelajaran mereka dinilai, serta memberikan pendapat dan sebagainya. Yang kedua pilihan yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang sudah mereka pelajari, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih senam pagi yang disukainya yang akan ditampilkan di depan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga adalah kepemilikan, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, bisa menilai dirinya sendiri dan terlibat dalam proses penilaian dan yang lainnya. Refleksi yang ketiga, hal konkret apa yang akan ibu bapak lakukan sesuai dengan konteks keadaan nyata yang dihadapi. Pikirkan aset kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid di sekolah ibu bapak. Yang pertama tentunya memberikan kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sekolah. Selain itu, selalu berupaya untuk mendengarkan aspirasi murid dengan tulus dan penuh perhatian. Yang kedua, mengurangi intervensi atau kontrol saya sebagai guru atau pendidik terhadap murid sehingga membuat murid menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri serta dapat berkolaborasi terhadap sesama murid dalam merancang program dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, melibatkan murid dalam setiap kegiatan atau program-program yang dilaksanakan di sekolah. Yang terakhir, menyediakan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi serta karakteristik murid. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat, demikianlah pemaparan kami terkait forum diskusi eksplorasi konsep modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dari kami, kelompok pengajar praktik Anak Agung Kompiang Rusmini kelas 943, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Terima kasih. Matur suksema.